Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan minni uqmi. Ya Rabbil Mustafa waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Biridwanillah wa syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu, khususan kepada kita Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh Muhammad Nawwal al-Baghdadi al-Jami' al-Syafi'i, syuhida lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal khamis ini melanjutkan tentang nasihat-nasihat yang tercatat dalam kitab Taurat. Warabi'u, dan yang keempat. Kalau arba'atun empat, kalau rabi'un keempat, bilangan ketiga. Man, siapapun taraka yang meninggalkan al-hasada, iri dengki, hasud. Penyakit hasud itu menghinggapi siapa saja,
terjadi di yang satu tujuan. Supir ya mas supir, pedagang sama pedagang, ustadz ya sama ustadz, marbot sama marbot. Warung ya sama warung. Penyakit kasut itu biasanya orang yang punya tujuan sama. Apa iya ustadz kasut sama supir? Imam. Ya, penyakit kasut itu ke siapa saja biasanya yang setujuan. Putra Nabi Allah Adam, Qabil sama Habil, itu kan punya tujuan sama, ingin menikahi siapa yang cakep, Iklimah pola Buddha, Iklimah itu. Akhirnya yang dapat si Habil, si Qabil karena penyakit hasutnya kumat, akhirnya saudara kembarnya bunuh. Padahal itu saudara punya tujuan sama, ingin meminang mendapatkan satu orang gadis. Terjadi pembunuhan pertama di muka bumi ya karena gara-gara hasut. Hasut itu apa ya kalau zaman dulu SMS, senang melihat musuh susah, atau sebaliknya susah melihat musuh senang. Kalau melihat pesaingnya nyungsep, yes, syukur. Kalau melihat pesaingnya maju, nyari dukunnya di mana? Dulu saya kerja di Pulau Gadung, itu sama-sama pengusaha mebel. Itu asal toko sebelah kok laris, langsung diselidiki. Ini ngangetinnya, bahasanya ngangetin. Ini ngangetinnya di mana? Begitu ketahuan sono Mbah Kali Tanggul, langsung samperin. Ya, yang kasut itu pengusaha sama pengusaha, masa iya pengusaha kasut sama kuli, ayo enggak. Maka di Quran itu kan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri yang terakhir hasidin idza hasad. Minta perlindungan kepada Allah dari hasutnya orang yang sedang hasut. Biar dia punya penyakit hasut, kalau tidak lagi hasut dia nggak apa-apa. Lah orang kalau udah kena penyakit hasut biasanya segala macam cara halal, sampai pakai cara-cara yang minta bantuan buat jin ya dijalani wong lagi hasut. Calon ya sama calon, itu maksudnya kader ya sama kader. Kotok-kotokan. Kader ya sama kader. Saya kalau lihat di TikTok ya Allah. Ya kalau yang calon ntar kalau menang dapat, kalau yang pendukung dapat paling ya rokok. Rokok doang. Rokok apa? Apa? Retek. Ya kayak orang kayak pajak kan? Magnum. Magnum. Pokoknya ya orang hasut itu. Orang yang menghindari sifat hasut. Hasut kalau hanya cuma di hati, tapi tidak berusaha menjatuhkan lawan. Ya orang hasut itu memang sifat semua orang. Yang berbahaya itu kan kalau berusaha menjatuhkan rivalnya. Makanya min syarri hasidin idza hasad. Walaupun dia hasud, tapi kalau enggak tidak hasad, ya apa? Yang bahaya itu min syarri hasidin idza hasad. Orang yang meninggalkan sifat hasud, soro maka akan menjadi yaumul qiyamah, di hari kiamat, mahmudan orang yang terpuji. Mahmud Muhammad Ahmad
di atas kepala para makhluk Allah. Makhluk Allah itu melihat orang yang hindari nahan rasa hasud, itu melihat dia itu mahmud, maqam mahmudan alladzi wa'ada. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, posisi yang mulia itu bisa diraih kalau di hadapan Allah dengan tahajud. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, hati-hatilah kalian, wal hasad, dengan penyakit hasud, iri dengki. Fa inna bunai Adam, bahwa sesungguhnya dua putra Nabi Adam. Kalau ibnun itu satu anak, kalau ibnai dua anak, kalau abna banyak anak. Fa inna bunai Adam, bahwa sesungguhnya dua putra Nabi Adam. Innama qatala ahaduhuma, bahwa sesungguhnya membunuh salah satunya, sahibahu, ke saudaranya, hasad, dan karena sifat hasud. Dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil itu ya gara-gara sifat hasud. Tokoh-tokoh Quraisy dulu itu mereka bukan tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasul, percaya mereka. Wong di kitab yang mereka pegang itu sudah ada bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang lahir dari keturunan bangsa Quraisy dengan punya tanda-tanda kenabian saat masih kecil, itu namanya irhasul nubuwah. Di antaranya kalau kemana-mana jalan itu diikuti awan. Mereka tahu berarti ini calon nabi, tapi mereka udah takut hasud. Mereka berharapnya bahwa nabi akhir zaman itu lahir dari Bani Israel, tapi ternyata lahirnya dari bangsa Quraisy. Maka mereka hasud. Ibarat dia ngarepnya yang menang yang ini, malah yang menang yang udah dibela-belain gak karuan, yang menang dia udah tahu bahwa nanti akan ada pemimpin yang begini-begini, udah tahu, tapi ngarepnya itu dari bangsanya dia, tapi ternyata malah akhirnya sifat hasud. Begitu hasud akhirnya beliau segala macam cara pengen Rasulullah itu di gara-gara hasud itu tadi. Siapa aja punya penyakit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, dan yang kelima, man siapapun taroka yang meninggalkan hubban riyasati, seneng berjabatan. Wah, kalau di sini malah pada nolak ya. Ya teh, pada nolak teh. Ya orang sini loh, orang khilafah. RW 13. Iya, RW 13 bos, saya cerita di sini. Itu jangankan kok mau berdikasih, enggak mau. Pak Haji kita mari jadi ketua RW nya enggak mau Pak Haji. Jangankan kok mau berdikasih dia enggak mau. Tapi kalau RT gajinya 5 juta kira-kira gimana? Bertahan.
5 juta. Kalau UMR 5 juta. 5 juta. Leo gaji 5 juta. Saya yakin ya. Rebutan. Bila-bilain. BPD yang gaji 3 juta aja rebutan. Kata RT ngayal. Ngayal. Siapa tahu siapa tahu. Ya kan? Nah, ini aja sih malam Jumat di masjid tadi siapa tahu kan? Dicoba kan Nanti cair. Tinggal cica-cica sama RW-nya. Ntar kalau gaji 5 juta ya KTP saya rubah. Air artinya al-masyul hasan, muber yang dianggapnya baik. Soro maka jadilah orang tersebut yaumal qiyamah di hari kiamat azizan, orang yang terhormat indal malikil jabbar, di hadapan Allah al-Malik, zat yang menguasai, al-Jabbar, zat yang maha perkasa. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hampir mirip dengan yang kemarin ya. Qala Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin," tidaklah seseorang yang ta'awwalu fi nafsihi, dirinya merasa besar. Bukan kok merasa besar langsung badannya melebar, bukan itu bor yang maksudnya. Merasa jadi orang besar sehingga kalau orang ketemu dia itu harus cium tangan bolak-balik. Orang besar jangan sembarangan. Yang terlanjur kaya. Apa dulu Bang Madin? Madin Musyawarah ya. Enggak, itu jargonnya Bang Madin dulu. Low profile. Orang yang terlanjur kaya. Merasanya dia itu orang terhormat, padahal orang-orang kalau lihat dia kan lah dia merasanya jadi orang terhormat. Orang terhormat merasanya, makanya dia maunya itu dihormati. Dia datang kalau orang-orang nggak berdiri, oh ya berdiri kualat. Songong harus berdiri, harus salaman, berkah. Merasa dirinya terhormat. Ya ta'awul fi nafsihi wa yahtalu fi misyatihi kemarin persis ya hadisnya ini. Dan dia kalau berjalan itu nyombong merasa orang terhormat. Kalau jalan nggak pernah nunduk gini kan. Degeng. Kalau bahasa orang kampung saya degeng. Kalau bahasa orang Betawi kok ngalak. Kalau jalan begini. Pokoknya kalau jalan bareng-bareng itu nggak boleh ada orang di depannya, harus di belakangnya semua. Padahal kalau dalam berjanji itu Rasulullah itu kalau berjalan bareng-bareng beliau nggak mau di depan. Di berjanji yang paling belakang sebelum doa itu. Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Kosongkan belakang saya karena belakang saya ini tempatnya para malaikat. Jadi beliau kalau berjalan bareng-bareng itu beliau selalu di belakang. Illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Kecuali nanti di akhirat orang ini bertemu dengan Allah dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, alias orang nyombong, merasa dirinya terhormat, makanya minta dihormati. Diundang kalau cuma pakai WA enggak sopan, harus pakai surat, pakai map.
Ada orang kadang yang model begitu. Banyak. Saya dulu itu pernah jadi panitia dan apa ya, ngundang tokoh di kampung saya. Salah nulis nama. Nulisnya namanya itu di resminya dia itu Nasir dari Nasir. Saya nulisnya NASHIR. Nasir. Itu nggak mau terima. Ini bukan nama saya, seenaknya. Gitu amat. Di sini juga ada. Terus saya pernah diceritain MC Jumat. Kalau Pak Wir jalan ke Cilincing itu ada komplek namanya dulu komplek Gaya Motor. Nah, itu ada masjid Al-Muttaqin yang direhab cakep itu namanya. Lah itu dulu ada ustaz khutbah. MC itu kan hanya tinggal baca. Yang nulis itu kan ya entah sekretaris masjid atau apa. Nyebut ustaz itu hanya ustaz bor. Gelarnya Begitu selesai sholat Jumat, langsung MC itu dipanggil. Ya mau sadar apa? Kamu ini kalau orang Jawa ngoko apa ya? Hanya panggil nama. Saya itu doktor udah DR DRS. Karena Jumat berikutnya itu yang khotbah saya akan ditanya, Pak Ustaz gelarnya apa? Enggak punya gelar, enggak pernah kuliah. Kemarin saya habis diomelin Pak Ustaz. Gara-gara DR, H, terus namanya, terus belakang itu masih ada. Oh, SH, BH, lah, belakang masih ada. Oh, orang gila hormat kayak gini. Makanya saya asal ada khotib datang sekarang saya tanyain. Gila, kesalahan. Kemarin besok. Bisa tanya besok. Orang ada yang itu ya sampai segitunya. Orang khutbah Jumat bukan apa namanya kalau di kampus ngisi-ngisi seminar yang akademik formal gitu. Khutbah Jumat ini tadi Formal. timbang 10 menit ngomong 10 menit aja minta doktor aja. Kalau saya menulis nama keliru jadian, yang penting diantarin ke saya, yang penting tujuannya saya jadian. Saya itu ada masjid di Sungai Tirem. Itu sampai sekarang nama saya itu Aprianto. Padahal udah bertahun-tahun. Asal nganterin jadwal namanya itu lagi. Tapi kalau dianterin ini bacanya dia kok satu ya udah saya terima. Ya nama Aprianto ya udah. Jauh banget. Aprianto. Sampai sekarang di Sungai Tirem itu ada apa namanya kampung apa itu? Ya Sungai Tirem. Oh ya pas turunan itu ada asam gede, jadi masuk ke dalam itu ada mesin namanya Al-Ain. Itu jadwalin saya nama saya, padahal saya jadwal situ udah ada kali 10 tahun. Namanya Aprianto ganti-ganti Bek. Rawahu Imam Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Yang meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Hakim dari hadisnya sahih. Wasadisu yang nomor 6. Man siapapun taroka yang meninggalkan al-fudul berlebihan. Apa aja kalau berlebihan tidak enak. Bakso enak itu kan kalau semangkok, kalau sebaskom Didik. orang enak itu kalau pas. Rokok ya kalau sebatang. Sebungkus lo nyalain bareng. Kayak wong pawon zaman dulu pawon apa ya? Tungku. Enak itu kalau pas. Kalau berlebihan apa aja nggak enak. Sop 3 enak kalau semangkok kan. Enak. 2 mangkok masih enak ya. Coba sebaskom. Ora enak. Blenger. Man taroka al-fudul. Siapa yang meninggalkan berlebihan fit dunya, dalam hidup di dunia ini. Wong ibadah berlebihan yang enggak boleh. Umpama subuh rakaatnya 2, wah masih semangat
waktu lagi pon ini lagi semangatnya nih. Yo ora boleh berlebihan. Duit aja kalau berlebihan nggak laku ya. Duit pas kotak ya kalau ada lebihannya nggak laku. Berlebihan dunia dalam kehidupan dunia ini minal kalami, seperti contohnya kebanyakan ngomong perlu, tapi kalau ngemeng, kalau sekarang yang rame di medsos omon-omon omon-omon sampai dibikin plesetan ya Allah. Kalau saya lihat itu lucu-lucu ya boy, ada kambing masuk ya Allah, orang sekarang cerdasnya ada bayi baru lahir ada langsung lari. Kalau hadis Rasulullah kan fal yaqul khairan aw liyas, ngomong yang baik, kalau enggak ya wis diem. Orang itu akan kelihatan kelasnya kalau kebanyakan diem. Kalau diem orang malah nebak-nebak orang ini kualitasnya kayak apa. Lah orang kalau ngomong ketahuan ini segitu kelasnya ya. Levelnya masih gitu, tapi kalau dia diem malah orang penasaran. Diem bedanya enggak. Iya bedanya enggak. Iya takutnya kalau diem enggak. Orang kalau diem malah orang penasaran. Tapi kalau diajak ngomong kok diem mulu, wis. Ya ada kalanya ngomong tapi disesuaikan. Kalau ini yang jelek kan yang berlebihan. Kalau sesuai porsinya ya harus. Wal mal. Kalau duit apa yang berlebihan? Ya berlebihan udah kurang. Tapi disesuaikan. Kalau biasanya megangnya segitu. Kalau biasanya ya umpama gajian 10 juta, kalau tiba-tiba 50 juta, itu malah kepikiran ya. Yang kemarin-kemarin nggak dipikirin malah jadi kepikiran. Ini mereka rumah dulu, ganti motor, menurut biasanya aja kan ya. Biasanya segitu, kalaupun naik ya jangan banyak-banyak. Takut pusing. Kalau yang biasa megang duit banyak mah tenang aja, udah tahu. Biasanya isi bensin 50.000, ada orang isi bensin 2 juta kaget. Biasa isi 50.000, Scoopy paling 50.000 udah penuh. 2 juta. Yes. Wal jah itu apa ya? Kalau dalam wal jahin Nabi, keagungan kan biasanya jahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keagungan Nabi Muhammad. Kehormatan juga sih intinya. Orang berlebihan pengen dihormati. Wa ghairi dzalik, dan selain itu minal mubahat yang aslinya itu mubah. Ngomong mubah, punya duit wajib itu. Wajib. Jumlahnya yang mubah. Kalau punya duit mah wajib. Sesuatu yang mubah kalau dilakukan berlebihan, main catur kalau sekali 2 kali banyak, 20 kali udah gayeng-gayengnya. Sehobi-hobinya orang main catur, kalau 5 kali masih oke ya? Masih kan? Kalau udah puyeng ya? Apalagi ketemu musuh yang agak berat. Ini aslinya perkara mubah, tapi kalau berlebihan, apalagi yang perkara haram.
perkara mubah. Itu nggak boleh. Tidur ya mubah ya. Mubah kan. Iya kalau sejam 2 jam. Kalau 2 hari wah, malah keluarga pada mengumpul dan doain. Langsung dibacain Yasin. Ini bahwa tidak minal mubahat, dan yang selain yang dicontohkan itu tadi omongan atau yang lain-lain itu dari hal-hal yang mubah. Orang ngomong ya mubah, makan ya mubah, minum gini mubah ya. Diminum ya ora apa-apa, enggak ya ora apa-apa. Iya kalau segini enak. Seteko digablak sendiri blendingan. Allah itu fil maksiati wal ghaflah. Sesuatu yang mubah itu kalau berlebihan, Allah itu fil maksiat, maka akan berpotensi maksiat. Wal ghaflati, dan kelalaian. Main catur ya kalau 5 kali game 5 kali ini mubah, tapi kalau sampai berlebihan yo bisa jadi maksiat. Nanti nyampe rumah yo jam segini baru pulang, kemana aja. Ya kayak ya akhirnya malah timbul maksiat. Mancing mubah juhur gak kedengeran, asar gak kedengeran, maghrib gak kedengeran, lama-lama ya jadi maksiat. Perkara mubah kalau berlebihan timbulnya jadi maksiat. Makanan itu ya mubah ya, sesuai halal boleh, tapi kalau berlebihan, wong ayat Qur'annya itu kan silahkan makan, kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Lah berlebihan itu tergantung tangki. Kalau tangki begini ya tangki lah ya. Mio yono. Kalau ono tangki mio diisi 3 liter ya cukup. Lah kalau thunder apalagi yang dimodif 20 liter. Kita ngantri di belakangnya sampai kesel. Isinya bodeng lagi. Iya berlebihan itu kan tergantung ukuran. Kalau yang ukurannya biasanya 3 liter kondisi 5 liter ya muntah-muntah. Lah kalau isi 15 liter kondisi 3 liter ya muntah. Wal ghaflah, timbulnya kelalaian. Main catur kelamaan ya. Duhur lupa, asar lupa. Awalnya mubah tapi bisa jadi maksiat. Soro maka jadilah nahiman, orang yang memperoleh kenikmatan fil abrar bersama dengan orang-orang baik. Ayat artinya mutawassi'an, diluaskan fil an-nimati, di dalam suguhan kenikmatan ma'al abrar bersama orang-orang baik. Wah ini yang selanjutnya. Wasabi'un, dan yang nomor 7, man siapapun taraka yang meninggalkan al-husumata. Husumata itu ayel-ayelan, perdebatan yang enggak ada ujung pangkal. Makanya bahasa orang sekarang yang waras. Ya kalau ada untungnya mah kita ngotot enggak apa-apa. Kalau enggak ada untungnya buat apa? Kayak dulu kasus cebong sama kampret. Itu awal tahun berapa ya? Anies sama Ahok. Itu sampai berkepanjangan. Padahal Anies sama Ahok itu udah ngopi bareng, kondangan bareng kali ya. Kalau perlu ya bagi-bagi proyek bareng. Lah yang di bawah ya kadrun, kampret. Padahal kalau lihat di media sosial, yelan enggak kalah luar biasa. Pendukung pokok Jokowi apa namanya? Termul. Kadang ya sampai berlebihan, apalagi sampai dilaporkan
nonton joget-joget ya nonton iklan Haji. Ya, iyalah daripada ikut debat ujung-ujungnya nanti hati panas, nantang-nantang ajak ketemuan berantem ya untungnya oh. Lah kecuali memang ketika kita debat dapat keuntungan itu. Man tarakal khusumata, orang yang meninggalkan perdebatan, pertikaian, ngadu mulut fit dunia dalam hidup di dunia. Soro maka jadilah orang ini yang qiyamah di hari kiamat minal faizin, dari orang-orang yang beruntung. Minal aidina wal faizin. Itu ungkapan kalau lebaran pada ngomong begitu rasanya dari mana ya? Asal salaman langsung minal aidin. Saya pernah ditanya, kalau para sahabat atau zaman Nabi dulu kalau lebaran ucapannya apa? Kalau zaman Nabi itu para sahabat kalau selesai sholat Id salam-salaman, tapi yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang diucapkan antar para sahabat, saling mendoakan semoga puasa Ramadannya, zakat fitrahnya, sholat Idnya diterima. Kalau yang minal aidin wal faizin belum tahu sumbernya dari mana, belum tahu. Cuman di budaya kita pokoknya asal lebaran ketemu salaman. Kalau di kampung saya dulu ya Sugeng Riyadi. Kalau di Brebes gitu Pak. Zaman saya kecil ke Sugeng Riyadi. Nyuwun ngapunten. Kalau orang Betawi dulu kan, ya minal aidin itu tadi. Saya udah coba nyari-nyari di Google sumber asalnya nggak tahu. Kalau budaya ya semua aja lah. Yang penting diniatinya budaya, bukan ajaran agama. Artinya an-najina, orang yang selamat, orang yang sukses, wal-ghafirina, orang-orang yang beruntung bil khair, dalam kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man siapapun taraka yang meninggalkan al-mira'a, perdebatan, pertikaian, wa huwa mubtilun, apalagi yang diperdebatkan itu perkara-perkara yang batal, perkara-perkara yang enggak ada gunanya. Bunia, maka dibangunkan lahu untuk orang tersebut baitun, rumah, fi ribdil jannati, di pinggiran surga. Oh berarti surga di pinggir juga ya. Seandainya kayak perumahan mungkin yang di pinggiran ya sono Pak Wir sono lah ya. Kalau tengah-tengah kan sini di tengah-tengah. Belakangnya RT pinggiran gitu. Wa man tarakahu, dan siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa muhiqqun, padahal aslinya dia yang benar. Aslinya dia yang benar tapi tidak mau ribut. Ya udah deh. Daripada ribut ya terserah. Bunyalahu, maka dibangunkan untuk orang tersebut baitun, rumah, fi wasatiha, di tengah-tengah surga. Ya biasanya katanya yang waras. Walaupun dia benar daripada ribut, ini kadang di jalanan dulu ya tahu nggak tahu lah ya benar bohong. Kadang tabrakan aja belum, wis geger nggak karuan. Belum lo tabrakannya belum baru mau. Wah nanti kalau nggak diteriakin, diklaksonin nggak bingung-bingung, pada ngabsen kebun binatang. Yang satu kuda, satu sapi. Akhirnya pengguna jalan yang lain langsung ngalah. Saya itu pernah dimaki-maki sampai dikatain PA. Nyebrang kebun baru itu
Itu ada ibu-ibu keluar dari arah SD 05. Dia di depan saya, klaksonnya klakson sen. Itu mungkin dari tadi belum dimatiin. Nah, saya di belakangnya. Begitu pas di pertigaan Bondo tukang beras itu, karena sennya ke kiri atau ke kanan lah. Nah, saya kan nyalip dari arah lawan-lawanan. Ternyata dia nabrak saya. Jatuh dua. Begitu jatuh, wah ngomel nggak apa-apa. Karena lihat saya pakai sarung, pakai jaket, cuman kan kok tetap lebih panjang. Ujung-ujungnya ngomong dasar Ustaz PA. Saya sepatah kata pun nggak ngomong, makanya kalau ngomong nanti nggak kelar-kelar ini. Di belakang supir angkot udah. Aduh. Biasa, karena saya pakai helm, pakai masker, cuman wajahnya saya masih ingat betul. Pagi-pagi setelah jam 7 di pagi. Kalau Pak Haji kan cuma ngomong gitu kan Pak Haji. Kalau saya ditunjuk-tunjuk, lagi gitu kaki apa saya katanya kaki apa tadi mendokor kayak gimana salah ya Allah orang begini ya ngerti aja saya bilang nggak kelar kalau dilawan. Orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia itu benar, maka balasannya punya rumah di tengah-tengah surga. Di jalan protokol pokoknya ya. Di atas Sudirman, bukan di sini Bekasi Utara bukan. Waman dan siapapun hasna yang baik khuluquhu akhlaknya, bunia lahu maka dibangunkan untuk orang tersebut baitun satu rumah fi a'laha di atasnya. Pokoknya bangunan paling atas lantai 200. Ini bagi orang yang mau kalah dalam berdebat, yang kiranya perdebatan itu memang nggak ada manfaatnya. Debat kalau bahasa teman debat kusir, kalah aja ya. Kalau ada yang debat begitu, tinggal pinggir sambil merokok, kedil, itu yang orang gitu kan malah sakit hati. Mau dia lagi motor langsung nyalain rokoknya. Langsung yakin sakit hati orang begitu. Colek doang. Ya teh ya. Kalau ada orang debat udah ambil rokok, nyalain rokok. Kalau perlu sambil ngopi ya kan. Langsung gitu. Yakin sakit hati itu musuh itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.